Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 1 Budak Tambang. Di terowongan tambang yang gelap dan lembab, Luye berjalan maju selangkah demi selangkah dengan keranjang penambangan di punggungnya dan pik penambangan di tangannya. Ekspresi pemuda itu sedikit sedih, dan matanya terfokus pada ruang kosong di depannya, seolah sedang menatap sesuatu. Bagi orang luar, tidak ada apapun di depan Luye, tapi kenyataannya, di bidang penglihatan pemuda itu, dia bisa melihat bayangan tembus pandang. Bagaikan bayangan pohon, berwarna abu-abu dan tidak nyata, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun. Cabang-cabangnya terpisah dari sepertiga badan pohon ke kiri dan ke kanan, menopang tajuk berbentuk setengah lingkaran. Sudah lebih dari setahun sejak dia datang ke dunia bernama Kyushu ini. Luye masih belum tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa ketika dia cukup berkonsentrasi, ada kemungkinan pohon bayangan ini akan muncul di ladangnya penglihatan. Dan orang lain tidak akan menyadarinya sama sekali. Sungguh kehidupan yang menyedihkan. Pemuda itu menghela nafas. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba terbangun di dunia yang aneh ini. Sebelum dia bisa mengenal lingkungannya, kekuatan yang dia miliki ditempati oleh sekelompok pencuri para tawanan geng tersebut kemudian dikirim ke tambang ini dan menjadi budak pertambangan rendahan. Baru kemudian dia mengetahui dari percakapan yang tersebar dengan orang lain bahwa kekuatan yang dia miliki adalah milik aliansi Haotian, sebuah sekte yang disebut Sekte Suantian. Nama sekte ini terdengar keren dan mendominasi, namun nyatanya ia hanyalah sekte kecil dan tidak populer. Orang yang menangkap Sekte Suantian adalah lembah Sieyue di bawah punggung Bukit 10.000 Setan. Aliansi Haotian dan 10,000 Demon Reach adalah dua organisasi faksi besar di dunia ini. Keduanya dibentuk oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bertarung satu sama lain dengan tujuan untuk saling memusnahkan sepenuhnya selama ratusan tahun. Dalam pandangan Luye, pertempuran seperti itu hanyalah konfrontasi antara kubu sah dan kubu jahat. Selama bertahun-tahun, benua Kyushu dilanda peperangan. Setiap tahun, kekuatan kecil seperti Sekte Suantian ditumbangkan, tetapi tak lama kemudian lebih banyak kekuatan bermunculan dan menduduki wilayah di mana-mana, membuat situasi semakin kacau. Budakku akan menjadi budakku. Luye menghibur dirinya sendiri. Alasan mengapa dia selamat bukan karena dia memiliki keahlian khusus, tetapi karena lembah Sieyue membutuhkan beberapa tukang untuk melakukan pekerjaan. Orang-orang seperti Luye, yang tidak memiliki kultivasi dan masih muda, tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Faktanya, budak penambangan di tambang ini tidak hanya orang-orang dari Sekte Suantian, tetapi juga murid dari keluarga kecil dan sekte lainnya. Kekuatan lembah Sieyue tidak lemah dan telah menaklukkan banyak wilayah selama bertahun-tahun. Secara alami, kekuatan asli di wilayah ini telah dihancurkan, dan beberapa tenaga yang tersedia telah dikirim ke berbagai tempat untuk diperbudak oleh lembah Sieyue. Tanpa kecuali, orang-orang ini memiliki satu ciri, mereka belum tercerahkan dan tidak memiliki keterampilan kultivasi, sehingga mudah dikendalikan. Ada pepatah di benua Jeoshu bahwa sulit bagi iblis untuk terbentuk tanpa pencerahan, dan sulit bagi seseorang untuk berlatih kultivasi tanpa pencerahan. Jika Anda ingin berlatih kultivasi, Anda perlu membuka lubang spiritual Anda. Hanya ketika lubang spiritual Anda terbuka barulah Anda memenuhi syarat untuk berlatih. Membuka lubang spiritual bukanlah perkara sederhana. Jumlah orang biasa yang dapat membuka lubang spiritual setelah pelatihan sistematis hanya sekitar 100 orang. Jika Anda berasal dari keluarga atau sekte yang berkultivasi dan memiliki bimbingan para tetua, persentase ini mungkin lebih tinggi. Luye gagal membuka celah spiritualnya, jadi dia hanya bisa mencari nafkah dengan menambang di terowongan tambang yang redup ini. Namun, budak penambangan bukannya tanpa jalan keluar. Jika dia berhasil mencerahkan dirinya dan menemukan orang yang bertanggung jawab untuk melaporkannya, dia akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Jika dia berhasil dalam penilaian, dia bisa menjadi murid lembah Sieyue. Namun, hanya sedikit budak tambang yang bisa sadar kembali. Mereka bekerja sepanjang hari di lingkungan yang redup ini dan bahkan tidak punya cukup makanan. Jadi pada dasarnya 99% budak pertambangan telah menerima nasibnya dan bekerja keras setiap hari hanya untuk makan lengkap. Luye tidak merasa memiliki Sekte Suantian. Bagaimanapun, Sekte Suantian dihancurkan tepat setelah dia datang ke dunia ini, dan dia tidak mengenal siapapun di sekte tersebut. Dia tidak ingin menjadi murid lembah bulan jahat. Ini bukanlah kekuatan yang serius. Mendengar namanya saja sudah membuat orang merasa jahat, dan cepat atau lambat dia akan mendapat masalah. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini dan menjadi budak di pertambangan selama sisa hidupnya. Betapa layaknya itu. Lagi pula, dia juga seorang elit di era baru seperti ikan asin. Jadi tahun ini dia telah bekerja keras untuk mendapatkan pencerahan. Awalnya, dia berpikir bahwa pohon bayangan yang hanya bisa dilihatnya dapat memberinya bantuan yang luar biasa. Namun sampai sekarang, pohon bayangan itu masih berupa bayangan apapun tentang bantuan.
Terkadang hal itu juga akan mempengaruhi penglihatannya. Luye sangat meragukan apakah ada yang salah dengan matanya. Setelah berbelok di tikungan, cahaya redup muncul di kejauhan, yang merupakan salah satu pintu keluar terowongan tambang. Panen hari ini bagus. Jika Anda menyerahkan biji ke keranjang tambang, Anda seharusnya bisa mendapatkan 3 poin kontribusi. Menghitung akumulasi dalam beberapa hari terakhir, itu akan menjadi sekitar 12 poin untuk 2 roti kukus, 10 poin sisanya sudah cukup. Qi dan pil darah adalah ramuan tingkat sangat rendah, dan ini bukanlah bantuan untuk membuka lubang seseorang. Namun, untuk membuka lubangnya, seseorang harus memiliki cukup Qi dan darah level, cocok untuk orang seperti Lu Ye yang belum memiliki Qi dan darah. Alasan mengapa lembah Xieyue bersedia mengeluarkan Qi dan pil darah bukan karena kebaikan, tetapi karena mereka memahami jalan hati orang-orang. Pil termurah dan tingkat rendah ini dapat membuat mereka yang penuh harapan bekerja lebih keras untuk menambang. Misalnya, Lu Ye bekerja sangat keras setiap hari. Masih ada jarak 30 kaki dari pintu keluar terowongan tambang. Lu Ye secara tidak sengaja melirik ke sudut di sisi kiri, di mana ada batu besar tergeletak di seberangnya. Dia terus berjalan dan terus berjalan ke depan hingga jaraknya sekitar 10 kaki. Kemudian dia meletakkan keranjang penambangan di belakangnya, mengencangkan pik penambangan di tangannya, dan mengeluarkan batu berukuran sedang dari keranjang penambangan dan menimbangnya sedikit. Saat berikutnya, dia berlari menuju batu besar, mendekati batu besar, meluncur ke samping, dan menginjak dinding batu terowongan tambang. Dengan bantuan kekuatan pantulan, seluruh tubuhnya menukik ke belakang batu, seperti yang kuat dan bertenaga burung. Dua sosok setengah berjongkok di balik batu besar, menggunakan batu tersebut untuk menutupi sosok mereka. Mendengar suara itu dan melihat Lu Ye lagi, sudah terlambat untuk bangun. Di bawah tatapan ngeri kedua orang itu, Lu Ye mengangkat tangannya dan melemparkan biji di tangannya, mengenai salah satu dari mereka di pangkal hidung. Pria itu segera menjerit dan jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Dengan darah mengucur dari wajahnya. Lu Ye menggunakan mining pick di tangannya yang lain untuk mengambil tindakan lagi, tapi merindukan orang kedua. Orang itu bereaksi dengan baik dan menoleh untuk menghindar. Namun, Lu Ye sudah bergegas ke depannya dan menendangnya, mengenai perut bagian bawah lawannya. Wajah pria itu tiba-tiba dipenuhi rasa sakit, dia terjatuh, berlutut di tanah, dan memuntahkan seteguk air asam. Lu Ye melangkah maju, menjambak rambut orang lain dengan satu tangan, melihat wajah orang lain dengan jelas, dan mencibir, "Siapa kamu? Ternyata kalian berdua bersaudara." Keluarga, murid, setelah wilayah keluarga Liu direbut oleh lembah Xieyue, beberapa murid muda keluarga Liu dikirim ke sini untuk menjadi budak pertambangan. Sebenarnya, kedua bersaudara Lu Ye dan Liu dihubungkan oleh nasib yang sama. "Pernahkah aku berkata, jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan membunuhmu?" Saat Lu Ye berbicara, dia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya dengan keras. Pukulan ini sangat keras sehingga putra kedua Liu hanya mendengus dan pingsan. Lu Ye berjalan menuju bos Liu yang pernah dilukai olehnya sebelumnya. Dahi bos Liu hancur, dan matanya berlumuran darah. Dia samar-samar melihat Lu Ye berjalan ke arahnya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berguling dan berkata, "Maaf, kedua saudara laki-lakiku tidak tahu itu kamu datang, mereka mengira itu orang lain. Selamatkan hidupmu." Kedua saudara Liu sedang menyelinap untuk menyergap di depan pintu keluar terowongan tambang, dan tentu saja mereka tidak memiliki niat baik. Sebelum kedua orang ini ditangkap, mereka berdua adalah orang-orang yang dimanjakan. Sekalipun mereka menjadi budak pertambangan, mereka tidak akan menanggung kesulitan. Namun, status budak pertambangan rendah sama sekali, dan tidak ada pertukaran untuk biji. Jika Anda berkontribusi, Anda tidak akan mendapatkan makanan sebagai imbalannya. Oleh karena itu, kedua bersaudara tersebut sering berjongkok di depan pintu keluar tertentu dari terowongan tambang dan merampok satu-satunya budak penambang. Banyak orang yang tidak beruntung karena hal ini. Bukan hanya biji yang mereka hasilkan dengan susah payah setiap hari dicuri, tetapi mereka juga dicuri dipukul setengah mati. Terakhir kali mereka hanya ingin merampok Lu Ye, tapi mereka bukan tandingannya dan diberi pelajaran. Tak disangka, hanya beberapa hari kemudian, saya bertemu lagi dengan kedua bersaudara ini. Beras yang sama memberi makan semua jenis orang. Di antara budak tambang, ada yang malas dan malas seperti Liu bersaudara, dan ada juga orang seperti Lu Ye yang bermimpi. Pada tahun lalu, kontribusi Lu Ye melalui pertukaran biji, selain memastikan makanan dan pakaian sehari-hari, semuanya ditukar dengan konsumsi Qi dan pil darah. Dia meminum tidak kurang dari 30 Qi dan pil darah. Hal ini membuat fisik Lu Ye lebih kuat dari kebanyakan budak pertambangan. Meski tubuhnya tidak kuat, kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya sudah lebih baik dari orang biasa. Sangat mudah untuk menangani dua budak tambang yang malas. Bos Liu masih memohon belas kasihan, tapi Lu Ye hanya berpura-pura tidak mendengarnya, menjambak rambutnya, mengangkat batu itu dengan tangannya yang lain, dan menghancurkannya dengan keras.
Selama lebih dari setahun hidupnya sebagai budak pertambangan, Lu Ye telah melihat terlalu banyak tragedi, dan dia telah lama memahami bahwa di dunia di mana orang mengkanibalisasi orang, rasa kasihan dan simpati tidak ada gunanya. Para budak penambangan tidak harmonis. Para budak penambangan dari kekuatan yang berbeda ditakdirkan untuk tidak dapat bersatu untuk mendapatkan biji yang bagus. Para budak penambangan akan sering memukuli kepala mereka hingga berkeping-keping. Orang-orang meninggal setiap hari di terowongan tambang, dan setiap kali Anda berjalan dalam jarak tertentu, Anda dapat melihat kerangka mati berserakan di tanah. Banyak budak pertambangan yang mati kelaparan karena dirampok. Bos Liu terjatuh sebagai tanggapan. Lu Ye mengambil pik penambangannya, meletakkan kembali keranjang penambangan di punggungnya, dan berjalan menuju pintu keluar. Dia tidak membunuh Liu bersaudara, bukan karena dia berbelas kasihan, tetapi karena budak penambangan yang terluka umumnya tidak bertahan lama di sini. Setelah berjalan hanya beberapa langkah, seseorang tiba-tiba bergegas masuk dari pintu keluar. "Pergi!" Pria itu berteriak dan menamparkan Lu Ye. Pada saat ini, Lu Ye merasa menggigil di sekujur tubuhnya, hanya karena dia melihat cahaya biru muda mengalir melalui telapak tangan lawannya. Itu adalah cahaya kekuatan spiritual. Dengan kata lain, orang yang menyerangnya adalah seorang biksu. Hanya dengan membuka celah spiritual seseorang dapat memenuhi syarat untuk berlatih dan disebut sebagai biksu. Kekuatan spiritual para biksu adalah kekuatan yang sangat ajaib. Lu Ye pernah melihat seorang biksu dari lembah Siwe mengambil tindakan. Meskipun tidak terlalu kuat, pria itu menghancurkan sepotong biji hanya dengan telapak tangannya yang ringan bahwa Lu Ye memutuskan untuk membuka celah spiritualnya dan menjadi seorang biksu. Dia juga diam-diam menilai bahwa bahkan kultivator terendah di lembah bulan jahat pun dapat dengan mudah mengalahkan 10 orang dari dirinya sendiri. Jadi ketika dia menyadari bahwa yang menyerangnya adalah seorang biksu, Lu Ye tahu bahwa dia dalam bahaya. Pada saat kritis hidup dan mati, dia berhenti tiba-tiba dan melompat mundur secara tiba-tiba. Dadanya mati rasa dan suara patah tulang terdengar. Lu Ye terbang mundur dan jatuh ke tanah. Rasa sakit yang parah membuatnya semakin jelas. Setelah menyadari bahwa dia masih hidup, dia segera berdiri. "Hei!" Biksu yang melakukan gerakan itu sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya di telapak tangan tadi, dia hanya menamparnya dengan santai, tapi itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh budak tambang. Menggunakan cahaya redup untuk melihat dengan jelas penampakan budak tambang itu, dia berseru, "Lu Ye!" Lu Ye sudah berbalik dan lari. Dia sangat terkejut setelah mendengar suara manajer yang berasal dari tambang. Lu Ye sering berurusan dengan pramugara kecil di kantor, karena dia mendapat ki dan pil darah darinya, jadi mereka cukup akrab satu sama lain. Manajer yang sangat optimis terhadap Lu Ye. Bagaimanapun, hanya sedikit budak pertambangan seperti dia yang dapat menanggung kesulitan dan bertahan dalam kerja keras. Namun, tidak ada perlakuan istimewa khusus bagi mereka yang optimis dan optimis. Jika mereka tidak bangun dalam satu hari, akan ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara manusia seperti Lu Ye dan seorang biksu. Setelah mengenali Lu Ye, manajer yang merasa lega karena dia gagal membunuhnya dengan satu telapak tangan. Lu Ye telah menukar banyak ki dan pil darah darinya dalam setahun terakhir, dan kebugaran fisiknya lebih baik daripada budak tambang biasa. Kuat, ditambah lagi dia hanya menyerang dengan santai dan tidak bermaksud membunuh siapapun, jadi tidak mengherankan jika pihak lain selamat. Di seberang Guan Xiyang, jantung Lu Ye berdebar kencang. Para biksu di lembah Siwe umumnya tidak peduli dengan hidup dan mati para budak pertambangan. Mereka juga tahu bahwa para budak pertambangan sering berkelahi di tambang. Lu Ye baru saja memukuli Liu bersaudara hingga berdarah dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Berbalik, manajer yang menamparnya, ini jelas manajer yang memberinya pelajaran. Namun dia segera merasa ada yang tidak beres, karena ketika manajer yang bergegas masuk, dia tampak bingung dan tidak terlihat membela saudara-saudara Liu. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, manajer yang sudah menunjukkan ekspresi terkejut. Sepertinya bertemu Lu Ye di sini adalah hal yang baik. Dia melangkah maju dan meraih bahu Lu Ye, "Ikuti aku."